Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Furqan ayat 4. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah sekarang kita bahas tajwid yang ada di surah Al-Furqan ayat 4 ini. Wa qala ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Karena apa? Ada alif, sebelumnya ada fathah, maka qanya ini dibaca panjang. Wa qala, satu alif panjangnya, satu alif sama dengan dua harokat. Wa qala allazina ini juga mad tabi'i sukun ya, sebelumnya ada kasroh. Hati-hati di zalnya. Zalnya ada titiknya. Makhraj dari zal itu harus kita tepatkan. Wa qala allazina kafaru ini juga mad tabi'i, karena dia itu bertemu dengan hamzah, maka mad tabi'inya itu berubah, hukumnya berubah. Kalau kafaru saja, kafaru ini mad tabi'i. Tapi ini ada hukum lain, ada tanda layarnya. Ini adalah mad tabi'i apabila bertemu dengan hamzah di lain kata. Maksudnya di lain kata atau kalimat itu adalah kafaru sendiri, in sendiri. Karena di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Jadi munfasil itu artinya terpisah antara kalimat satu dan kalimat yang satunya. Munfasil. Jaiz artinya boleh. Boleh kita membaca satu alif atau dua alif. Kafaru in hadza. Jadi ini dipanjangkan satu alif atau dua alif. Itu namanya mad jaiz munfasil. Ada tiga mad jaiz munfasil yang ada di sini. Yang berikutnya yaitu hadza illa. Ini juga mad jaiz munfasil. Munfasil terpisah. Hadza terpisah dengan illa. Terpisah artinya lain kata atau kalimat. Illa ifku. Illa ifkun ini juga mad jaiz munfasil. Cara membaca mad jaiz munfasil itu harus seragam. Apabila kita berpatokan kepada satu alif, maka harus membaca satu alif semuanya dalam satu waktu. Apabila kita membacanya di sini kafarus dua alif, maka yang hadza dan illa ini juga dua alif. Jadi harus seragam dalam satu waktu kita membaca mad jaiz munfasil tersebut. In hadza, nun mati bertemu dengan ha disebut izhar halqi. Izhar artinya jelas dan terang, tidak berdengung, tidak dipanjangkan. In hadza, jelas artinya suara nunnya itu harus terdengar jelas. In. Kemudian halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf yang bertemu dari sukun nun bertemu huruf tersebut disebut huruf tenggorokan karena makhrajnya. Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf tersebut ada di tenggorokan. Ada ha, ada a sebanyak 6 huruf ya. Ada a, ada ha, ain, ada ghain, ada ha, ada hamzah. Dan ini disebut izhar halqi. Kemudian ifkun iftarahu, ini aslinya ifkun, ada tanwinnya ini. Kalau di Al-Quran terbitan Madinah, maka ditulis ifkun, di sini ada tanwinnya, kemudian ada nun kecil,
Ini maksudnya adalah nun ini sebagai tanda baca atau cara membacanya. Cara membaca apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol karena dia tidak dibaca. I-nya ini tidak dibaca apabila terus I-nya ini diganti dengan nun. Nun ini pengganti siapa? Pengganti tanwin di sini. Pengganti tanwin ifkun asalnya. Suara tanwin tersebut sudah tergantikan oleh nun. Makanya nun ini disebut dengan nun iwad atau nun sebagai ganti atau nun wasol, nun untuk menjembatani apabila diwasolkan atau diteruskan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Maka membacanya adalah ifkuniftarahu. Ifkuniftarahu. Ini juga mad tabi'i, roknya ada fathah yang berdiri. Aslinya itu adalah ro, kemudian ini ada tanda ya, ya tanpa titik. Ini namanya alif maksuro. Jadi sebenarnya ini ada alif ya, alif tapi dia itu berbentuk ya sehingga tertulis seperti ini, sehingga ini dibaca panjang roknya. Ini mad tabi'i. Hu ini mad dhamir tapi dia tidak panjang karena sebelumnya ada alif ya, ada alif, yang alif itu merupakan mad sehingga dia itu tidak panjang meskipun dia itu hak dhamir. Iftarahu wa a'anahu. Ifkun iftarahu wa a'anahu. Lain dengan hak yang ada di sini. Hak ini panjang, ini sama-sama kedudukannya. Ini mad hak dhamir, ini juga hak dhamir. Tapi yang ini bukan mad, yang ini adalah mad. Yang namanya mad silah qasira. Qasira itu artinya pendek, tidak terlalu panjang, yaitu satu alif. Lain dengan apabila ada mad silah qasira ini bertemu dengan hamzah kayak gini di lain kata, maka haknya itu menjadi panjangnya satu atau dua alif seperti mad jaiz munfasil. Makanya disebut mad silah qasira. Qasira itu satu alif saja. Alaihi qaumun, ini adalah mad lain, ada sukun ya, sebelumnya ada fathah. Alai harus lemas, membacanya itu lunak. Qaumun, sukun wawu juga sebelumnya ada fathah. Haknya di sini hak dhamir juga tapi tidak panjang. Karena apa? Karena sebelumnya ada sukun ya. Jadi bukan huruf hidup. Lain dengan yang hak di sini, hak dhamir ini diapit oleh dua huruf hidup. Ada na, ada a, maka dibaca panjang, domanya dibalik. Apabila domanya tidak dibalik ya tetap panjang. Ini hanya cara membacanya. Cara membaca hak itu adalah panjang dengan cara ditulis terbalik domahnya. Ini merupakan mad silah qasira. Qaumun akharun, qaumun akharun, ada tanwin bertemu dengan hamzah. Idhar halqi. Jadi idhar halqi itu ini berbentuk hamzah. Akharun, akharun, ini ada bacaan panjang a atau hamzah, itu dibaca akharun. Ini namanya mad badal ya. Mad badal itu artinya ganti. Aslinya ini adalah sukun hamzah. Jadi sukun hamzah itu begini membacanya, akharun, akharun. Karena di Al-Quran itu tidak ada yang berbunyi a gitu ya. Jadi antara hamzah dan hamzah kemudian disukun, akharun, tidak ada di dalam Al-Quran kita temukan itu a, karena sudah diganti semuanya. Diganti apa? Diganti mad. Mad ini dipanjangkan satu alif. Jadi membacanya bukan akharun asli katanya itu, tapi membacanya itu sudah diganti mad akharun. Seperti kata-kata amanu itu aslinya adalah amanu aslinya. Oleh karena itu sudah diganti, maka disebut mad badal. Badal artinya ganti. Jadi sukun hamzah sudah diganti menjadi mad. Itu artinya mad badal. Akharun, kalau kita berhenti di sini dengan waqaf jaiz, yaitu boleh berhenti boleh terus. Apabila kita berhenti maka hukumnya menjadi mad arid li sukun. Karena kalau diteruskan ini bukan mad arid li sukun, berarti kan tidak disukun. Mad arid li sukun itu khusus untuk huruf yang disukun. Ada mad tabi'i, akharu, ini kan mad tabi'i. Kemudian menghadapi huruf yang disukun. Arid artinya menghadapi.
arid lisukun, menghadapi huruf yang disukun atau dimatikan, maka disebut mad arid lisukun. Ini bisa dipanjangkan 1, 2 atau 3 alif. Qaumun akharun, panjangkan. Kemudian faqad yang warna hijau ini adalah qalqalah. Qalqalah ini bukan idgham. Kadang-kadang kita mendengarkan orang itu faqadja gitu. Bukan, padahal ini tersendiri ya. Ini dia tidak berdampingan makhrajnya juga sifatnya. Jadi ini tetap diqalqalahkan dengan baik. Faqad ja, ini apakah qalqalah sugro atau kubro? Ini adalah qalqalah sugro ya, meskipun di akhir kata tapi dia itu tidak diwakafkan kecuali kalau diwakafkan. Jadi ciri-cirinya kalau qalqalah kubro itu ketika diwakafkan atau dimatikan atau di akhir ayat ketika wakaf. Tapi kalau ini kita teruskan di tengah-tengah ayat, faqad ini qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Faqad ja'u ini mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i, ja ini mad tabi'i ya, ada alif sebelumnya fathah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah di satu kata. Muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah satu kata atau satu kalimat. Ja'u ini satu kalimat. Atau dalam bahasa Indonesia itu satu kata. Ja'u, maka membacanya wajib, mat wajib ya, wajib mati. Maksudnya adalah wajib panjang. Panjangnya sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Ja'u ini adalah mat tabi'i. Kemudian zulmau wa zura, tanwin bertemu dengan wau idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan tanwin ini ke wawu zulmau sehingga suara nun itu menjadi hilang, menjadi tasdid wawu langsung ke wawu. Bi gunnah dengan digunakan atau didengungkan, dipanjangkan. Zulmau ditahan, jangan langsung zulmau wa zura tapi ditahan. Zulmau wa zura. Wazura ada mat tabi'i sukun wawu, sebelumnya ada dhamma. Kemudian zura mat iwad. Iwad artinya ganti sama dengan badal ya. Kalau mat badal tadi ini ganti sukun hamzah diganti menjadi a atau panjang atau mat. Yang ini tanwin fathaten diganti menjadi mat. Jadi karena sudah diganti maka kalau berarti bukan wazuron tapi wazuro, ro terus dipanjangkan. Wazuro panjangnya berapa? 1 alif saja, itu mat iwad. Wazuro. Itulah pembahasan tajwid yang kita pelajari di surah Al-Furqan ayat 4 ini. Mari kita baca sekali lagi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian pembahasan tajwid dan latihan tartil kita di surah Al-Furqan ayat 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.